mendengarkan podcast ini. Tuhan tahu apakah kita bakal jatuh atau tidak. Tuhan tahu kita mengasihi Tuhan atau tidak. Tetapi Tuhan harus menguji. Atau Tuhan harus membiarkan atau mengizinkan pencobaan kita alami. Harus teruji. Dan itu bagian dari tatanan Tuhan. Di mana tidak ada Taurat, maka tidak ada pelanggaran. Itu tatanan Tuhan. Setiap dosa harus dihukum kecuali ada yang memikulnya. Itu tatanan. Demikian pula dalam hal pembuktian apakah seseorang layak atau pantas menerima mahkota atau pantas dibuang dalam api kekal. Harus teruji. Bapak Ibu saudaraku sekalian, dan semua kita sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menghadapi perjuangan untuk terbukti di pihak Tuhan, terbukti mengasihi Tuhan, terbukti sebagai orang-orang yang pantas disebut anak-anak Allah. Hasil perjuangan yang kita lakukan dalam hidup ini pada akhirnya, saudara, bukan tubuh yang sehat, bukan sukses karir, bukan rumah tangga yang bahagia, tetapi bagaimana memiliki hati seperti yang diinginkan Tuhan. Jadi segala perjuangan hidup yang kita alami pada akhirnya harus berujung pada hasil yang baik, yaitu sikap hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Perjuangan kita bukanlah sekedar untuk tubuh sehat, sukses karir, rumah tangga bahagia, apapun. Karena semua itu akan terlepas atau dilepaskan. Tetapi hasil akhir dari seluruh perjuangan hidup adalah bagaimana memiliki hati yang berkenan kepadanya. Perjuangan menghadapi pencobaan-pencobaan. Pertama, pencobaan dari luar. Dari luar. Ini faktor eksternal ya. Yang kedua dari dalam. Jujur saja saudara, waktu saya mempersiapkan khotbah ini saya sulit menuliskannya. Dari mana saya mulai menulis ya? Dari luar ini saudara, berbagai keadaan yang tidak menyenangkan yang kita alami. Bisa perlakuan tidak adil yang memancing kita marah dan membalas kejahatan ya. Tawaran untuk mencuri, tawaran untuk tidak jujur, tawaran untuk selingkuh, tawaran untuk melukai orang, tentu karena orang melukai kita. Kalau saudara membaca dalam 1 Petrus pasal 1 itu, ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan, itu dari luar. Dalam bentuk pencobaan, dalam bentuk ujian, saudara. Bagaimana orang Kristen bertahan di tengah-tengah keadaan yang begitu menyakitkan. Tetapi pencobaan dari dalam itu yang ditulis di Yakobus. Jadi waktu itu saya menggabungkan dua-duanya, belum memilah. Sekarang saya memilah. Di Yakobus itu pencobaan dari dalam, yaitu keinginan-keinginan. Kalau kita tidak bisa membedakan ini, kacau. Kacau saudara. Kacau. Dua-duanya ini memang tidak terpisahkan. Tidak terpisahkan. Dua-duanya ini pasti nyambung saudaraku. Pasti nyambung. Tetapi harus dibagi dua ya. Sebab kalau pencobaan dari luar ini saudaraku, ini tes ujian yang akan membuktikan apakah memiliki keinginan yang baik atau keinginan yang jahat atau poneros. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Artinya apakah seseorang bergumul untuk tidak memiliki keinginan yang salah. Ya, sampai di sini saudara memahami? Memahami? Jadi ada dua jenis pencobaan, dari luar dan dari
dalam. Dua-duanya tidak akan terpisahkan. Kalau memiliki keinginan terhormat, keinginan dipuji, jangan coba-coba disinggung, ya kan? Ini akan bangkit, betul? Tapi kalau ada keinginan yang tidak ingin dipuji, tidak ingin dihormati, ketika dilukai orang, disinggung, diperlakukan tidak adil, tidak akan muncul. Kalau pikirannya bersih, ya, tidak ada keinginan punya barang bagus, barang mewah, ketika ada kesempatan mencuri, dia tidak mencuri. Keinginan di dalam dirinya ini benar, bersih, terbukti tidak mencuri. Kalau pikiran bersih, ya, tidak jorok, ya, setia kepada pasangan, ketika memiliki kesempatan selingkuh atau berzina, dia tidak akan selingkuh. Tapi kalau punya keinginan ditawari, bisa salah. Nah, konyolnya kalau sampai orang tidak ditawari pun nyari. Nah, itu jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Artinya jangan membawa dirimu kepada situasi di mana kamu akan jatuh. Sebab kamu menjauhi dosa saja dikejar dosa. Apalagi kalau kamu tidak menjauhi, pasti jatuh. Memang kejatuhan pun tetap bisa dipakai Tuhan untuk membentuk orang itu, tapi jalannya akan makin jauh. Nah, terus saya lanjutkan, nanti kita ulangi. Pada akhirnya seseorang itu harus punya keinginan. Tidak boleh tidak punya keinginan. Tetapi keinginan yang disinkronkan dengan Tuhan. Kalau Tuhan berkata kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, artinya selama kau masih punya keinginan untuk kesenangan dirimu sendiri, dirimulah tuannya. Selama kau masih punya keinginan untuk kesenangan dirimu sendiri, dirimulah tuannya. Nah, kita itu kan makin tua, saudaraku, harus makin mewujudkan apa yang dikatakan firman Tuhan, baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan. 100%. Saya baru sadar, saya heran juga kenapa nggak dari dulu. Membagi dua ini saja juga baru-baru kan, setelah saya persiapan khotbah soal ini. Sebelumnya kan saya nggak tahu. Yang kita pikirkan pencobaan itu selalu dari luar, kesulitan, kesukaran. Kalau Anda miskin karena Anda malas, itu bukan pencobaan, tetapi itu kejatuhan. Oke? Harus bangkit dulu. Dulu kita tidak mengerti. Oleh sebab itu, tidak pernah kita tidak bergumul. Sepanjang waktu kita menjagai hati kita. Hari kapan itu, atau 2 minggu lalu atau 2 minggu lalu, mungkin Bapak Ibu lebih ingat ketika saya mengatakan tadi pagi, ketika saya bangun tidur mau ke gereja, Tuhan bicara. Ya, saya sih mengatakan Tuhan berbicara. Menurut saya itu suara di hati, pasti Tuhan yang pimpin. Bentengi pikiranmu. Itu pernah saya sampaikan. 2 minggu yang lalu, bentengi pikiranmu. Itu saya baru mengerti maksudnya. Tidak pernah tidak berjuang kita. Tidak pernah tidak berjuang. Waktu kita diam saja, pikiran kita aktif. Waktu kita diam saja, pikiran kita aktif, saudaraku. Luar biasa, saudara. Siapa orang yang mau bergumul dalam hal ini? Ya, orang-orang yang memiliki target. Target menjadi sempurna seperti Bapak di surga. Maaf ya, tidak sistematis khotbah saya, artinya tidak sistematis lah. Tetapi inilah yang saya miliki saat ini, yang saya harap saudara bisa menangkap pesannya. Kalau kita memiliki target di sini, saudaraku, kita harus mulai dari sini. Tidak boleh kita santai baru titik tertentu naik. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena keinginan kita itu seperti lidah. Paralel, saudaraku. Paralel, walaupun tidak sama persis. Saudara yang tidak pernah makan masakan Mediterranean misalnya, atau masakan orang Timur Tengah, mau dipaksa bagaimana sulit. Harus membiasakan diri sampai akhirnya bisa punya taste yang bisa mengikuti, ya. Tapi kalau terus dilatih, bisa
bisa nikmat. Bisa. Kalau selama 21 hari saudara maksa makan sayur buah, enak gak enak dimakan sayur buah terus, lama-lama enak. Lidah Anda menyesuaikan diri. Ya, sayur buah, soto tangkar, sayur buah, sate kambing, gulai, tongseng, itu bisa kacau. Nanti yang lebih sering pasti akan mengikat lidah kita. Saya ceritakan di sini, kalau kita pernah makan di satu tempat, maknyus, spirit nikmatnya makan itu masuk di sini, betul nggak? Sama dengan yang lain. Waktu kita dihormati, nyus, kita mau dihormati lagi. Kita memandang orang punya barang, terus kita nggak ikut menikmati, dia yang menikmati, kita ikut merasakan enak ya. Itu spiritnya masuk ke kita. Keinginan mulai muncul. Aku mau punya barang seperti orang itu. Dan rata-rata kita begitu. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sebelum kita belajar mengenai pencobaan ini, kita sudah menyanyikan lagu. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi yang suci nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Kadang-kadang dengan usia 56 tahun ini, saya masih ada suara begini. Apa enggak terlalu cepat kamu? Kamu kan masih punya panjang. Belum 70 tahun kok sudah nyanyi lagu ini. Apa enggak terlalu cepat? Itu ada suara begitu loh di hati saya. Betul. Apa enggak terlalu cepat kamu? Begitu. Mestinya ya sejak masih muda, saudara sudah mulai begitu. Hidup jadi indah. Kalau saudara, orang-orang muda berpikir bahwa keindahan itu bukan seperti yang saya ajarkan ini, itu karena saudara sudah melihat cara hidup manusia di sekitar saudara, yang hampir semua begitu. Sehingga menjadi seperti seperti hukum, bahwa tidak ada kebahagiaan di luar itu. Rumah, mobil, kehormatan, kesenangan, makan, minum, seks, semua di situ. Padahal kalau kita menceburkan diri ya dalam persekutuan dengan Tuhan dan menikmati Tuhan, Anda menemukan dunia lain yang lebih indah dan pasti menyelamatkan. Perhatian kita mulai terarah ke anak-anak. Tadi saya bicara kepada anak-anak mengenai pendidikan seksual untuk anak-anak. Ya, kita ngomong sana kemari, ketawa, hai. Yang arahnya memang mesti anak-anak pikirannya dibuka. Ya, nanti saya sudah minta waktu, saya mau bikin anak-anak berdoa. Saya pimpin sendiri berdoa. Kalau tidak mulai sekarang, kita tidak akan pernah bisa menyelamatkan anak-anak. Tidak akan pernah, karena kecepatan perkembangan manusia cepat, perkembangan pikiran juga termasuk cepat sekali. Nggak bisa setengah-setengah, saudara. Bapak Ibu bisa seperti hari ini kan karena Bapak Ibu ya lumayan ngotot ya, bisa begini. Tapi Bapak Ibu kalau melihat orang lain, mana mau mereka ngotot seperti ini? Apa untungnya? Dan kita sampai tidak bisa menjelaskan kepada mereka. Sampai tidak bisa menjelaskan. Nggak bisa dijelaskan. Keinginan kita harus nanti cuma satu, Tuhan dan kerajaannya. Pasti harus itu. Sekarang masih banyak kruwil-kruwilnya. Apa itu?
Sana sininya itu masih deh motivasi ikutan. Kita belum bicara soal motivasi, beberapa bulan yang lalu sudah nyanyi lagu Tuhan Aku Rela, dipadukan dengan khotbah hari minggu-minggu ini di sini. Wah, hebat, nyambung. Nanti kalau Anda sudah mulai masuk ke wilayah ini, aku hidup hanya untuk menyenangkan Tuhan. Siang, malam, pagi udah nggak beda, saudara. Bedanya cuma satu, kalau you berbuat salah jadi malam. Mau siang jadi malam, mau pagi jadi malam, sore jadi malam. Jadi gelap. Tapi kalau saudara hidup sesuai kehendak Tuhan, mau pagi, mau malam, mau tengah malam, kayaknya nggak beda, saudara. Cuman kalau malam mulai ngantuk aja. Pernah saudara sakit, dirawat di rumah sakit, sampai kita nggak tahu ini pagi atau siang? Saya pernah, sudah berapa kali begitu. Karena sakit, ngerasain sakitnya itu. Kalau lagi sakit misalnya, kita tidak peduli siang atau malam, pokoknya sakit itu. Nah, demikian pula kita, saudara. Kalau kita sudah hidup hanya untuk menyenangkan Tuhan, nggak ada siang, nggak ada malam, nggak ada pagi. Cuman satu bedanya, kalau kita tidak hidup benar, menjadi malam, jadi gelap, jadi gusar hidup kita, saudara. Terus terang ya, rata-rata saudara di sini masih duniawi, tapi sudah lumayan baik sih. Dibanding orang-orang di sana jauh. Tapi standarnya Anda masih jauh dari apa yang Tuhan kehendaki, ya. Dibanding mereka ada jauh lebih baik. Atau dibanding standar Tuhan, you masih jauh. Jadi pencobaan dari luar, yang kedua dari dalam. Dari dalam kita bergumul, dan untuk membuktikan warna hati kita, kualitas hati kita, pencobaan akan pasti dialami melalui mata, melalui telinga. Nah, bagaimana reaksi kita? Tuhan tahu isi hati kita. Kita mengasihi Tuhan atau tidak. Tuhan tahu hati kita bersih atau kotor, tapi harus dibuktikan dengan tindakan konkret. Jadi tidak ada orang Kristen yang tidak diuji, tidak mungkin. Orang yang akan dimuliakan bersama dengan Tuhan tidak mungkin tidak diuji. Bahkan menurut saya, orang kafir, orang tidak bertuhan Yesus pun akan diuji. Seperti orang kaya yang diuji lewat Lazarus. Dia tidak bisa berdalih. Tuhan berkata, kamu dalam kemewahanmu, Lazarus dalam kemiskinanmu. Dalam kemiskinannya. Dia tidak diomeli oleh Abraham. Kamu ya, nggak ngerti ya, waktu Lazarus kelaparan ya, kamu nggak kasih makan, nggak diomelin loh. Itu sudah tidak perlu dibahasakan. Ketika orang menderita, kau mesti menolong. Sering kita kan suka memblame, menyalahkan orang-orang di luar gereja atau luar Kristen yang punya meja abu lah, apalah. Kita berkata itu menyembah berhala, gitu ya, saudara. Itu perjinahan rohani. Saudara, saya tidak mengatakan itu benar, tapi juga tidak mengatakan itu salah. Orang itu dikatakan selingkuh kalau sudah punya pasangan. Kalau nggak punya pasangan, sulit mengatakan selingkuh. Betul? Ya, betul. Mereka tidak mengenal Tuhan yang benar. Jadi, firman Tuhan mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan. Betul? Dan hukum yang sama dengan itu, yang sama, kasihlah sesama manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Jadi mereka tidak mengenal Allah. Jadi mereka tidak mengenal Allah yang harus dikasih dengan segenap jiwa, kekuatan, akal budi. Mereka mengenalnya orang-orang miskin. Maka Tuhan berkata, ketika kamu berbuat untuk orang-orang itu, kau berbuat untukku. Kau mengasihi aku, walaupun kamu gak kenal aku. Mana Tuhan, kami lihat Tuhan lapar, lihat Tuhan telanjang. Ini bukan untuk orang Kristen. Kalau orang Kristen gak ngomong begitu, udah tahu Alkitab, betul gak? Ini pasti untuk orang non-Kristen. Tuhan pun menguji. Jadi Tuhan pun punya alasan untuk membuat mereka nanti masuk dunia akan datang sebagai anggota masyarakat. Tetap ada ujian. Apalagi untuk anak Tuhan yang masuk anggota keluarga kerajaan. Harus ada ujiannya. Nah, oleh sebab itu saudara, hati kita ini harus betul-betul tertuju kepada Tuhan.
Aduh, rindu loh menjadi orang yang apa namanya? Yang prinsipnya yang ku ingini engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Itu luar biasa. Bisa begitu, waduh luar biasa. Setan orang doyan demit orang dulit. Jadi pencobaan apapun gak akan menjatuhkan. Dilukai senyum, gak dilukai senyum. Dipuji senyum, gak dipuji senyum. Lihat emas batangan, diem. Lihat tanah, lihat blok, diem. Lihat, ini kalau pria ya, nona-nona berantakan, diem. Lihat nona-nona cantik juga diem. Mati udah. Kalau itu wanita lihat pria ganteng, diem. Pria berantakan lebih diem. Jangan lihat emas batangan langsung. Setan orang doyan demit orang dulit. Setan gak doyan demit, tidak bisa mencolek. Kita masih bisa dicolek. Kenapa? Lah ya ini masih punya banyak tema. Temanya masih ada di sini, tema-tema. Coba kalau hati kita begini saudara, cuma ada begini, coba, ayo. Gak ada tema lagi. Ini loh maksudnya. Nah kita ini belum nyampe ke sini saudara. Saya masih berjuang untuk sampai tingkat ini. Masih ada tema-tema. Jadi karena banyak tema sampai salibnya miring. Ya, jadi kini tema-tema begini nih, salibnya mesti harus jadi miring begini saudaraku. Ini mesti tegak begini. Kalau temanya banyak, nih ya, wah temanya banyak, nggak ada salib, cuma daerah dua begini, nggak bisa bentuk salib. Salibnya di sini malah. Saudara itu sebenarnya ngerti loh maksud saya ngomong begini. Walaupun ini sebuah ilustrasi, tapi saudara pasti nangkep. Ya tergantung penafsiran masing-masing. Ini multitafsir. Salibkan semua keinginanmu, salibkan. Begitu mati jebret baru, iya ini toh yang mestinya diurusin. Nah keinginan ini loh saudara, untuk membuktikan hatimu itu salib atau banyak tema-temanya, itu tergantung saudara. Jadi tidak mungkin Tuhan itu mendikte orang di luar kemampuannya menolak atau menerima anugerah. Tidak mungkin saudaraku. Tidak mungkin. Bagaimana salib bisa tegak di sini dan semua keinginan ditaruh di luar? Ini kan tidak bisa diatur dalam sekejap, dibuang ke sini. Itu pasti harus individu sendiri, bukan langsung dengan sendirinya. Kok aku dengan sendirinya hanya ingin Tuhan saja ya? Tidak mungkin. Makanya pusing kalau saya lihat orang berkata Allah yang menentukan seseorang selamat atau yang lain binasa. Kok gampang ya? Kok nggak sehat ya berpikirnya? Kok begitu dangkal? Ya kalau memang selamat itu terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga, ya bisa seketika nanti mati masuk surga. Malah ada yang ngomong gini, saya dipilih biar saya minum racun hari ini, saya sudah dipilih masuk surga. Wah gila ini orang ngomong. Biar saya minum racun hari ini. Waduh, sampai begitu. Ini kan harus dibuang satu persatu. Kita tidak bisa membuang dalam sekejap jebret 100 item atau 80 satu-satu. Itulah perjuangan. Ini yang namanya menyangkal diri, saudaraku. Jadi ketika di Matius pasal 6 ayat 19 sampai 20, kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Itu artinya apa? Nanti di dalam ayat berikutnya, ya, di mana hartamu di situ hatimu, sekecil apapun barang itu. Kalau kau merasa itu hartamu, pasti hatimu di situ. Hartamu itu bisa kekayaan, bisa nama baik, bisa popularitas, bisa kredibilitas, bisa prestis. Hatimu di situ. Lalu berikutnya, mata adalah pelita tubuh. Kalau matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Kalau matamu terang, teranglah seluruh tubuhmu. Pengertianmu mesti benar. Pengertian untuk menangkap apa yang Tuhan kehendaki. Dan orang
Hanya orang yang hatinya sudah disinkronkan dengan Tuhan yang bisa mengerti kehendak Tuhan, yang pikirannya terang. Amin. Anda masih bersama saya? Dibuang terus tuh segala keinginan yang tidak sesuai, baru bisa sinkron. Betul? Lalu ayat 24, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Pasti kamu membenci salah satu. Jadi nggak boleh Tuhan 95%, yang lain 5%. Nggak bisa. Sepenuhnya Tuhan atau tidak usah sama sekali. Kok begitu amat, Pak? Iya. Sebab dunia ini kalau kita hadapi dengan hati yang punya keinginan, rusak kita. Rusak. Tapi kalau di langit baru, kita umbar keinginan bagaimanapun tidak akan jatuh. Karena di sana tidak ada kejahatan. Amin. Sekecil apapun keinginanmu, membuat kamu tidak bersih. Ini kan akhirnya kita akan berbicara begini, soal ekstrim. Ini fanatik. Lah, kalau nggak fanatik nggak bisa. Kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Itu fanatik, habis fanatik. Yang ngomong ini berjuang juga loh saudara, nggak gampang loh. Saya tahu ini sulit sekali, tapi tidak ada pilihan lain. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nggak boleh salah, nggak boleh dua-duanya. Walaupun satu lebih besar, nggak mungkin. Sebab Tuhan maunya segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, saudara. Anda mau nggak maksa diri untuk itu? Harus. Nanti Tuhan mulai tarik hatimu yang pelit waktu, pelit tenaga, pelit uang, pelit harta, dicabutin gitu. Sehingga kita sendiri nyodor-nyodorkan diri, Tuhan apa yang kau ingin harus kulakukan. Membuang ini tidak gampang. Saya menyimpang sedikit boleh? Tapi ini berkaitan ya, amin. Kalau saya bicara soal penyesatan, orang suka marah. Itu pendeta suka nyala-nyalain gereja lain sesat-sesat gitu ya. Memang sesat. Tapi penyesatan itu punya kadar, Pak. Penyesatan yang membuat orang sampai membenci Yesus, itu pasti neraka. Penyesatan yang tidak membuat orang membenci Yesus, tapi bahkan mengasihi Tuhan, tapi batas tertentu, membuat orang jadi baik. Itu jadi anggota masyarakat. Itu termasuk penyesatan, dengan kadar yang tidak berat. Sebenarnya yang kedua ini yang sering saya serang. Kalau penyesatan yang sampai membuat orang membenci Tuhan Yesus, itu bukan bagian saya lah. Saya nggak masuk ke situ dan akan jadi konflik nanti dengan orang. Tetapi yang saya persoalkan itu orang-orang atau pengajar-pengajar yang membuat seseorang itu tidak all out buat Tuhan. Itu maksudnya. Saudara akan menemukan banyak orang Kristen yang baik-baik, dengan gereja yang baik-baik, gerejanya besar. Wah, pokoknya baiklah ya. Ya ada acara seminar lah, ya ada acara misi lah. Betul. Tapi tidak akan bisa membuat orang menjadi corpus delicti. Nggak tahu gimana cara menggambarkannya saya. Nangkep? Baik. Oh juga nyumbang gereja. Iya banyak, iya. Tapi bukan itu yang sebenarnya Tuhan inginkan. Hati kita sepenuh buat Tuhan. Bukan jumlah uangnya ya. Bukan soal posisi statusmu itu apa, majelis atau bukan. Tapi hati yang mengerti kehendak Tuhan, saudaraku. Nah, biasanya kalau begini sih udah enggak sayang apa-apalah, bahkan nyawa pun dia akan pertaruhkan untuk Tuhan, saudara. Selama orang masih mencari kesenangan sendiri, ia tidak bisa mengabdi kepada Tuhan. Orang-orang seperti saya yang udah melayani pekerjaan Tuhan, udah khotbahnya udah gawat, udah ganas gini ya saudaraku. Itu sebenarnya belum bersih banget loh. Kalau ada salib di sini, itu kita masih ada beberapa tema di sini nih. Tidak terlalu memang menyingkirkan salib, tapi ini loh ganggu sebenarnya. Ini loh, karena begini, ada yang sudah masuk ke dalam. Kalau ibu-ibu tahu ya, ininya ada biru-biru, hitam-hitam, dilaser sebentar selesai. Tapi yang jadi melasma, udah di dalam tuh, wah bisa berkali-kali di laser.
ada yang sudah ke dalam. Apalagi kalau mukanya rusak karena perut yang kotor, karena penyakit, itu bisa muncul. Wah, itu mau ditembak bagaimana bisa nggak hilang, saudara. Nah, ada orang yang sudah punya keinginan, sudah mendarah daging. Dia sudah menikmati itu bertahun-tahun. Itu nggak bisa dicabut dengan gampang. Akarnya dicabut dulu baru bersih. Nangkap maksudnya? Iya. Ada orang yang belum terlalu parah, gampang dibersihkan, dihapus, ini gampang. Gampang, gampang. Tapi ada yang diselaser di mana enggak. Nah, firman Tuhan itu melaser terus. Semakin ini dalam, itu makin sakit. Makin sakit. Makanya kalau orang makan buah, sayur, menghindari terik matahari, muka bisa bersih. Oh, enggak kena matahari, perut kotor, ginjal rusak atau ada liver apa, itu bisa muncul di muka. Mau dilaser, mau dibacok tetap ada. Loh, masalahnya bukan di muka, masalahnya di dalam perutmu. Bersihkan dulu. Dibacok itu diseset gini maksudnya. Di keinginan. Pak, saya nggak pengen apa-apa kok. Nggak boleh, nggak punya keinginan, harus. Pokoknya saya wajar-wajar aja. Itu nggak wajar. Wajarnya anak Tuhan adalah mengerti kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Aku mau tahu apa yang kau ingin Tuhan, aku harus lakukan. Oleh sebab itu ya ngotot. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Aktif. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Harus aktif. Nggak bisa, aku wajar kok, aku nggak jahat, aku melayani, aku dukung pekerjaan Tuhan. Semuanya terformat dalam pikiranmu. Kau belum bersentuhan dengan Tuhan dan mengerti isi hatinya. Dan sorry, kamu nggak bisa mengerti isi hatinya kalau hati masih banyak apa tadi itu? Tema-tema itu. Istilahnya kok tema sih? Ya tema lah. Ya? Oh sama. Sama. Kalau Tuhan menjadi kekasih kita, maka kita akan mengasihi orang-orang yang harus kita kasih secara proporsional. Jadi kita mengasihi istri, suami, anak itu karena Tuhan, bukan karena dia. Karena ada ibu-ibu, bapak-bapak yang pas hidupnya pergi terus dia nangis, gimana? Tolong Pak doakan supaya dia balik. Kalau dia balik untuk kamu atau untuk Tuhan? Coba tanya. Saya juga periksa diri kalau aku sibuk ini, apa demi saya sendiri atau demi Tuhan atau untuk Tuhan? Coba periksa. Apa aku masih mimpi punya gereja besar atau apa-apa? Wow, keren. Saya juga periksa. Yang namanya motivasi ikutan itu. Oh, itu mesti dibersihkan. Saudara, nanti ada banyak perubahan-perubahan yang saudara alami, yang saudara akan kagum. Kalau dulu kita ke tempat-tempat wisata, kita happy gitu. Sekarang juga bisa happy, tapi beda. Tanpa orang-orang yang kita kasih, tanpa ketemu orang yang kita bisa ajak bicara soal Tuhan. Aduh, kita nggak ada senangnya, saudara. Kecuali kita ke tempat sepi hanya mau berdoa atau membaca buku rohani, itu boleh. Kalau cuma untuk ke mall, jalan-jalan, udah nggak ada yang menarik. Kalau mau jalan-jalan boleh, bawa anak-anak, ada yang mau kita beli, boleh. Nanti beda, saudaraku. Beda. Nah, itu indah banget. Makin terus dibersihkan. Kalau pendeta kan reputasinya di gereja, di kedudukan di antara para pendeta lain. Nah, itu mesti dibersihkan tuh. Ini kalau yang masih sisa-sisa ini nyabutnya setengah mati. Yang lain udah kita rontokkan, tapi masih ada sisa-sisa. Ini luar biasa sulitnya. Ini seperti mencabut nyawa. Percaya nggak, saudara? Amin. Kehilangan nyawa itu kehilangan kesenangan. Nyawa itu suke. Jiwa dalam bahasa aslinya, psike, suke. Artinya pikiran, perasaan, kehendak. Waduh. Jangan bilang aku wajar-wajar saja kok, kita nggak aneh-aneh. Oh, nggak boleh. Kamu harus aneh. Maksudnya mencari Tuhan yang tidak kelihatan, yang seakan-akan tidak ada, mengerti kehendaknya dan melakukan kehendaknya. Itu. Nah, oleh sebab itu yang kita hadapi pertama itu kan kembali ke pokok masalah. Keinginan.
Yuk tulis keinginanmu apa sih hidup ini sekarang, coba tulis. 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira mana yang memenuhi rencana Tuhan dan betul-betul saudara ingini untuk kepentingannya, atau saudara hanya karena ingin hidup wajar seperti yang lain dan Anda punya kesenangan. 1, 2, 3, 4. Apa? Yang wajar saja belum tentu benar, apalagi tidak wajar. Aduh, saudaraku, emangnya nggak boleh Pak punya rumah misalnya? Oh, nggak salah, nggak salah. Pertanyakan Tuhan, di mana, kapan punya, berapa? Persoalkan. Kalau aku mau punya rumah begini, keren nanti gini, aku seneng kalau yang begini modelnya. Udahlah, jangan begitu lagi lah. Ya kalau mau begitu Anda punya duit nggak masalah, nggak masalah. Pokoknya jangan sampai Tuhan tidak suka. Dari mana taunya? Makanya Anda harus punya pikiran perasaan Kristus. Filipi 2 ayat 5-7, udahlah kamu memiliki pikiran perasaan Kristus. Maksudnya supaya kamu tidak punya keinginan yang tidak sesuai kehendak Allah. Jangan punya keinginan yang tidak sesuai kehendak Allah. Maka doa Bapa kami berkata, dan janganlah membawa kami ke dalam, lepaskan kami dari yang poneros. Aku mau punya perusahaan, mau gedein, nanti kalau gede, wah untungnya bisa lebih. Bukan nggak boleh. What next? Ya nanti kalau gede aku mau buka lagi di Surabaya. What next? Kalau Surabaya berhasil aku buka di Kupang. What next? Nanti kayak Lukas 12, orang kaya yang mati dalam kemiskinan. Semua harus diarahkan untuk Tuhan. Kalau Tuhan bilang stop, udah jangan buka lagi di sini, cukup ini. Bisa, atau buka lagi kamu 10 cabang lagi, bisa. Tapi semua harus untuk Tuhan. Di sini, dari pergumulan bisnis, pergumulan rumah tangga, pergumulan sakit penyakit, hasilnya itu nanti hanya bagaimana kita menjadi orang yang memiliki hati sesuai dengan keinginan Tuhan, memiliki pikiran perasaan Kristus. Supaya lebih lengkap kita baca dulu Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Terus, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Kalau orang ditentukan untuk selamat, sehingga keinginannya pasti baik dong. Betul nggak? Bagaimana orang yang tidak ditentukan selamat, keinginannya pasti jahat dong? Apakah Tuhan yang menghendaki itu? Nggak mungkin. Ini urusan masing-masing individu. Ini nggak gampang, tidak dalam sekejap. Ingat itu. Bukan hal yang sederhana. Kalau Tuhan menggerakkan orang, menuntun orang sampai ke surga, yang lain tidak, anugerah memang putih buat orang itu, tapi hitam buat yang lain. Betul? 2. Bagaimana kita bisa sukacita dan senang melihat orang lain masuk neraka, kita masuk surga? Tapi itu kebijaksanaan Tuhan. Tuhan mengatakan Dia Allah yang penuh kasih, tidak menghendaki seorang pun binasa. Bagaimana saya bisa senang orang lain binasa, aku ke surga? Itu anugerahnya bercacat. Amin. Ngerti maksudnya? Bercacat. Ya, tapi itu kebijaksanaan Tuhan. Tuhan nggak pakai aturan kalau begitu. Kita manusia punya aturan. Kalau yang satu kita punya anak 2. Kamu kuliah ya nak, kamu nggak usah kuliah, kamu membantu mama. Ada pertimbangan nggak? Ada pertimbangan. Nggak mungkin ada pertimbangan. Nggak mungkin saya lempar tisu lalu dapat siapa? Oh itu selamat. Ini. Itu nggak selamat. Ini kayak main-main aja loh. Nggak bisa begitu. Cacat itu anugerah kalau begitu. Yang ketiga, kalau anugerah membuat orang tidak agung, artinya manusia diciptakan pada mulanya kan dengan keagungan, memiliki kehendak dan menentukan nasibnya, takdirnya, betul? Lalu sekarang tidak bisa menentukan takdirnya, ya jadi boneka semua, jadi fatalistik hidup. Nah, kaitannya dengan hal ini apa?
Ulangi pembacaannya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Dia harus tahan uji. Bukan Tuhan yang membuat dia tahan uji. Dia harus tahan uji. Kepada Yosua saja Tuhan berkata, kuatkan hatimu. Kamu yang menguatkan hatimu sendiri. Ini banyak orang Kristen gak ngerti. Tuhan kuatkan hatiku. Ya Tuhan pasti kuatkan. Kamu sendiri bisa menguatkan hatimu gak? Kalimat berikutnya maksud saya. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tuhan tidak akan menyebabkan orang memiliki keinginan jahat. Itu maksudnya. Betul? Halo? Sekarang begini deh. Tetangga kita kebakaran. Bukan kita yang bakar. Kita diam saja. Bermoral nggak? Sekarang bagaimana orang? Anggaplah bukan karena Tuhan dia punya maksud jahat. Tuhan diam saja. Bermoral nggak Tuhan? Tidak. Apalagi Tuhan membuat hati orang jadi baik. Hati dia. Bukan karena Tuhan. Maunya dia. Nggak bisa dong. Itu salah masalahnya. Bisa buat orang nggak jadi corpus delicti, itu masalahnya. Oke, kutuntun yang ini sampai ke surga. Yang itu tidak kutuntun, tapi rusak sendiri. Lalu aku diem. Itu aja udah salah loh. Amin. Tuhan itu tidak membuat Robocop. Kelihatannya Robocop itu baik, betul nggak? Tapi diprogram, betul? Didit orang jahat, didit orang baik, jadi ditembak. Kelihatannya dia bebas, tapi bebas yang diprogram, betul nggak? Tuhan tidak begitu. Tuhan nggak memprogram, tapi salahnya sendiri. Sebab dia punya kebebasan, juga kebebasan diprogram loh. Nanti kalau Robocop dapat hadiah, apakah dikasih? Wow. Terus apakah itu langsung dikasih apa rencana? Ya, yang dikasih rencana yang memprogram. Betul nggak? Saudara nggak bisa bilang kuatkan hatiku, program aku. Itu yang dilakukan Tuhan. Kalimat berikutnya, ini yang paling bagus. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Keinginannya sendiri. Tuh, baca toh. Keinginannya sendiri. Terus? Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Oleh siapa? Keinginannya sendiri. Teruskan aja. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, Ya. ia melahirkan dosa. Iya, pasti nanti ada pencobaan datang, jebret. Melahirkan dosa, perbuatan salah yang terbukti. Betul nggak? Nggak mungkin nggak ada ujian, mesti ada. Teruskan. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Mampus. Kalimat terakhir. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Udah. Jangan kamu nggak ngerti ya, itu maksudnya ya. Kamu jangan ngerti. Oke? Amin.